Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ruknawati, TGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik yang akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rizky Desi Widiawati sebagai guru matematika. Assalamualaikum Bu Rizky. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Bu Rizky, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Adapun tujuan pelaksanaan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Kemudian kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-supervisi, yaitu tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri. Nah, sehingga nanti akan dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa, itu ya Bu ya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan kepada Bu Rizky, yaitu yang pertama Bu, nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran di kelas itu apa? Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai saat kegiatan observasi besok ya Bu ya, itu adalah peserta kita itu bisa menaikkan konsep pemusatan data supaya mereka tuh bisa menghitung median dan modus data itu. Berarti tujuan pembelajarannya itu akan menghitung median dan modus data kelompok. Iya. Baik, kemudian area pengembangan yang akan Ibu capai apa? Ya, jadi untuk area pengembangannya itu ada dua ide. Yang pertama yaitu untuk yang pengetahuan. Ini itu siswa itu bisa melakukan perhitungan baik modus, kemudian median data kelompok itu dengan benar. Nah, kemudian kalau untuk yang aspek keterampilannya itu siswa itu jadi lebih aktif dalam kegiatan diskusi, kemudian dia itu lebih percaya diri, dan ketika siswa itu berdiskusi dia itu juga kerja sama anak kelompoknya itu juga percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya ketika nanti dia itu presentasi di depan kelas. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Kemudian saya ingin mengetahui strategi pembelajaran apa yang Ibu akan terapkan, kemudian metodenya atau modelnya serta media yang digunakan. Kalau untuk strategi pembelajaran yang akan saya terapkan yang pertama yaitu saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dia jalan sama SE-nya ya Bu ya. Nah, di sini karena memang minat dan kebutuhan anak beda-beda, maka akan saya kelompokkan secara heterogen berdasarkan diagnostik tes yang sudah saya lakukan di minggu sebelumnya ya. Kemudian kalau untuk metode yang saya gunakan, metode pembelajarannya yang pertama yaitu nanti saya memberikan siswa itu LKPD. Saya berikan LKPD, kemudian siswa juga menyimak video dari tayangan YouTube, link atau yang lain. Nah, setelah itu mereka berdiskusi. Mereka membuat bahan untuk presentasi, kemudian mereka mempresentasikan di depan. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan itu Google APBL. Untuk medianya saya pakai LKPD jelas, ya. Kemudian saya juga pakai HP Android visual. Nah, ya HP-nya nanti bisa mereka gunakan untuk menyimak video. Jadi nggak ada yang ditayangkan di LCD, juga ada juga yang mereka gunakan sendiri di HP mereka seperti itu. Baik, bagus sekali ya Bu ya. Berarti strateginya nanti menggunakan pembelajaran diferensiasi
yang terintegrasi di pembelajaran KSE. Kemudian tadi metodenya akan menggunakan kemudian modelnya menggunakan DBL ya, ini. Kemudian media pembelajarannya menggunakan HP Android. Baik Bu, kira-kira kapan ya Ibu dapat melaksanakan observasi pembelajaran? Insya Allah nanti untuk kegiatan observasi kita jadwalkan dari Jumat ya Bu ya. Jumat ya. Jumat tanggal 1 November tahun 2024 di kelas di kelas 12 DPIB 1 ya, di jam ketiga dan 10. Baik, nanti saya akan datang ke kelas Bu Rizky untuk melakukan observasi kelas, dan nanti saya akan mencatat ataupun menyimak jalannya proses pembelajaran di kelas. Oke Bu, sebelum kita akhiri, apa yang didapatkan pada percakapan pada hari ini? Ya, setelah kita berbincang-bincang ini ya Bu ya, jadi yang saya dapatkan itu saya merasa lebih siap yang pertama untuk kegiatan observasi besok hari Jumat. Kedua itu saya jauh lebih percaya diri, lebih nyaman karena tujuan pembelajarannya juga sudah saya sampaikan ke Bu Dewi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rizky sudah bersedia melakukan percakapan hari ini. Nanti kita ketemu di observasi hari Jumat tanggal 1 November nanti di jam 3.4 ya Bu. Oke. Demikian percakapan pra observasi yang saya lakukan dengan Ibu Rizky. Sampai ketemu di observasi pembelajaran di hari Jumat tanggal 1 November 2024. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas bisa menyiapkan untuk sabda ketua kelas. Dua selesai. Oke, biar lebih semangat, salam BDP. Oke, nah, silakan buku-buku yang tidak ada bukunya dengan matematika bisa dimasukkan ke dalam kelas, dan buku matematikanya bisa dilupakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang sakit ya? Baik, meski absen dulu ya. Hasan, Agatha, Antonia. Baik. Ya, masuk semua ya hari ini dengan DPR. Baik. Nah, hari ini nanti kita akan belajar terkait ukuran pemusatan data, khususnya pada bab media dan kondisi data kelompok. Nah, kemarin kita kan sudah belajar tentang data kelompok ya, atau rata-rata ya. Nah, oke. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, pasti ingatkan bahwa kita sudah mempunyai kesepakatan kelas. Ingatkan ya, jangan satu poin per satu. Nah, yang pertama, kesepakatan kelas yang pertama adalah menghargai pendapat temannya. Jadi ketika ada teman kalian yang sedang berbicara atau prestasi di depan, silakan dihargai. Bicara apa? Mendengarkan. Itu ya, sepakat ya? Baik, oke. Yang kedua, yaitu aktif dalam pembelajaran. Nah, kalian dalam pembelajaran itu harus aktif, tidak boleh aktif, karena keaktifan kalian juga boleh nilai. Itu ya. Yang ketiga, disiplin waktu dan tertib. Hari ini gak ada yang terlambat ya? Bagus.
Jadi nggak langsung tanya bareng-bareng kayak gitu, tapi harus kata sepakat. Dan yang terakhir adalah berbicara yang baik pada diri maupun dengan temannya. Oke, sampai sini adakah yang mau ditambahin? Tidak? Ya, oke. Terima kesepakatan ini sudah disepakati ya. Baik. Oke. Lanjut. Nah, tadi di awal sudah disebutkan bahwa hari ini kita itu akan mempelajari tentang engine dan modus data kelompok. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kalian capai yaitu peserta didik dapat menaikkan konsep pemusatan data untuk menghitung metode dan modus data kelompok dengan ya. Nah, kemudian pentingnya kita belajar tentang pemusatan data tentang median sama modus data kelompok apa. Nah, masalah tentang median maupun modus data kelompok itu sudah sering ada di lingkungan kita dan yang pertama, kalian bisa menentukan kata-kata baik dan benar. Bisa di suatu kelas ini tinggi badan tiap orang kan beda-beda ya. Nah, kita mau cari rata-ratanya, kita bisa menggunakan konsep atau rata-rata data. Yang kedua, yaitu kalian bisa menghitung nilai tengah atau median baik dari data tunggal maupun data. Kalau dari data tunggal itu waktu kalian SD itu kan sudah pernah SMK sudah pernah gitu ya. Di SMK sekarang nanti yang akan kita bahas adalah data. Kemudian yang ketiga yaitu kita menghitung nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul disebut juga sebagai yang keras apa? Modus. Siapa yang sering modus? Yang sering kelihatan seperti ya. Nah, itu adalah modus. Oke, itu adalah pentingnya kenapa kita harus paham tentang pemusatan data, khususnya tentang materi media. Nah, kira-kira ada yang masih ingat median itu apa sih? Median itu apa sih? Kemudian modus apa? Arti median juga sebagai nah, ada yang sudah tahu? Ada yang pernah menghitung nilai tengahnya atau mediannya? Kalau dalam cara median biasanya data harus mulai dari yang paling kecil sampai urut dengan yang paling itu sudah pernah kalian. Nah, kalau dia datanya cuma sedikit bisa 5 itu gampang. Nah, bagaimana kalau datanya itu banyak? Kita kan harus mengolah semuanya. Oleh karena itu, nanti kita harus menggunakan dengan rumus data. Gitu ya. Tetap semangat ya. Ini sudah sesuai kelompok yang kemarin dibagi ya. Kelompok 1 ini ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, oke 7, ada 9 kelompok yang ada di kelas. Nah, biar kita lebih semangat, kita ice breaking dulu semuanya bisa berdiri yuk. Oke. Hari ini nanti kita SBB-nya adalah tepuk main 1. Jadi ketika Bu Rizky bilang tepuk 2, berarti kalian tepuk berapa? 1. Kita coba ya latihan dulu. Tepuk 2, tepuk 3. Oke, sekarang langsung. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 4, tepuk 3. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan bisa duduk kembali. Oke.
Sebelum nanti kalian diskusi, mungkin sedikit ulang di sini tentang materi yang kita belajar. Di sini ada yang namanya tabel distribusi. 0 sampai 4. Jadi dia punya frekuensi 5 sampai 9. Enak ya? Nah, di sini yang akan dicari adalah titik antara kelas yang kelas punya dan kelas kelompoknya. Tadi ada yang kita presentasi, nanti ada beberapa kelompok yang untuk maju. Yang pertama, kasih kesempatan untuk kelompok 5 ya. Oke, silakan kelompok 5 bisa maju ke depan ya. Yang terhormat Bu Rizky, SPD selaku pembimbing dari guru matematika, yang saya banggakan teman-temanku kelas 10 di 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai, izinkan saya untuk perkenalkan dari kelompok 5, saya Agus Bendia. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang media yang akan dijelaskan oleh Julia Ripato. Letak median sama dengan setengah kali N.
presentasi kali ini. Sekian, terima kasih atas perhatian dari Bu Rizky. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5 kembali. Nah, apakah jawaban dari kelompok 5 sudah sesuai dengan kalian? Oke, jadi tadi hasilnya adalah 22,68 ya? Ada yang bisa berbeda? Iya ya, sama ya, sudah paham ya? Oke, baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Masuk ya. Nah, baik. Hari ini kita sudah belajar konsepnya. Yang pertama adalah kemudian media dan untuk mencari media, langkah pertama yang kita lakukan tadi apa? Kita tentukan letaknya ya, letak medianya. Letak median itu rumusnya adalah setengah kalikan dengan R. R itu apa tadi? Jumlah kelompok atau frekuensinya ya. Nah, kemudian setelah itu masukkan ke dalam rumusnya. Nah, rumusnya sudah apa? Baik. Bagaimana pelajaran hari ini? Oke, senang ya? Baik. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, Bu Rizky akan melanjutkan dengan pemusatan data yang lain. Nanti kita bahas tentang basic. Udah ya? Oke, tetap semangat, jangan menyerah. Yang hari ini belum aktif dalam diskusi harus lebih aktif di kegiatan selanjutnya. Gitu ya? Yang sudah aktif harus bisa memberikan contoh yang baik untuk teman. Oke, tetap semangat, jangan menyerah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Dewi Retnawati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dari SMK Binatun Bakti Juwana. Saya masih ditemani oleh Bu Rizky Desi Widiawati sebagai guru yang telah diobservasi, kemudian bersama dengan Ibu Triastuti sebagai pengajar praktik CGP Angkatan 11. Assalamualaikum Bu Rizky, assalamualaikum Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Rizky terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan, dan tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin. Bu Rizky, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Ya, jadi perasaan saya setelah melakukan observasi kemarin ya Bu ya, jujur saya sudah lega Bu ya, karena apa sudah melewati proses observasi yang kemarin sudah kita lakukan. Oke, bisa diceritakan kembali ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang Ibu berikan kemarin apa? Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di saat kita observasi kemarin, yaitu melalui konsep pemusatan data, peserta didik itu diharapkan dapat menghitung media maupun modus data kelompok dengan benar. Baik Bu, jadi tujuannya adalah mengaitkan konsep apa kemarin pembelajarannya? Pemusatan data. Oke, kemudian bisa diceritakan kembali Bu tentang area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas serta langkah-langkah atau tahapan dari pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Ya, jadi untuk area
supaya dia bisa menghitung baik median maupun modus data kelompok itu dengan benar. Nah, kemudian dalam hal keterampilan siswa di sini saya ingin melatih siswa agar dia itu update dalam pembelajaran, kemudian dia itu bisa bekerja sama dalam kelompok diskusi yang sudah kita bentuk kemarin. Nah, kemudian dia juga melatih dia percaya diri. Nah, dia kan melakukan presentasi di akhir. Nah, itu diharapkan siswa itu jauh lebih percaya diri saat memaparkan hasil presentasinya seperti itu. Baik, bagus sekali ya. Jadi area pengembangan tentang intinya itu tentang pengetahuan dan keterampilan. Baik. Nah, apakah area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan kemarin berhasil apa tidak? Ya, saat saya seperti kemarin ada sedikit hambatan. Kalau untuk hambatan yang saya alami, yang pertama itu ada siswa yang masih pasif atau kurang aktif dalam kelompok diskusi. Jadi dia hanya ikut saja sama temannya, dia nggak aktif, tidak mau ikut dalam diskusi. Nah, mungkin hal itu terjadi mungkin karena basically dia itu nggak nyaman, ada satu tidak nyaman kayak gitu ya. Atau mungkin dia masih mengalami kesulitan di perhitungan dasar. Kemarin kan ketika kita menghitung median dan modus itu kan perhitungan dasarnya itu kan ada masalah desimal ya Bu. Nah, ketika dia itu melakukan penjumlahan, nah itu dia kesulitan kayak gitu. Terus jadi dia mungkin ada sedikit tidak percaya dengan dirinya sendiri. Nah, jadinya dia memilih untuk pasif seperti itu. Jadi itu ya Bu ya, kekurangan atau hambatan yang terjadi di anak tersebut, mengapa kurang aktif, ada yang dia tidak bisa atau kurang pengetahuan dasar. Kira-kira mengapa ya Bu itu bisa terjadi? Mungkin kelompok yang saya bentuk ada banyak hal yang berbeda. Mungkin dari kelompok diskusi kemarin itu kurang apa ya, komposisi antara siswanya itu loh Bu, itu mungkin itu kurang pas. Kalau kemarin kan saya ngambil masih sesuai gaya belajar kayak gitu, mungkin itu kurang tepat sehingga harus saya perbaiki gimana caranya saya bisa membentuk kelompok belajar yang lebih. Berarti Ibu rencananya ke depan tadi akan melakukan pembagian kelompok ya, sesuai Iya, gitu. kelompok secara heterogen. Iya. Oke Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan melakukan dan bisa melakukan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Kira-kira kapan ya Bu Ibu bisa melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Untuk rencana perbaikannya, insya Allah nanti saya lakukan di minggu depan Bu, ya, karena mereka kan memang masih terbentuk dalam kelompok ya. Nah, nanti karena masih materi yang sama, nah itu coba saya melakukan perbaikan di kelompoknya saya dulu kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Iris. Mudah-mudahan akan segera terrealisasi dengan baik. Amin. Pembelajaran bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, selanjutnya untuk Ibu Tri Astuti sebagai PP mohon untuk memberikan masukan atau tanggapan mengenai proses atau jalannya observasi di kelas. Ya, alhamdulillah apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Dewi Retnawati ini yang kebetulan jadi BP saya sudah sesuai dengan alur dari percakapan coachingnya, proses melakukan supervisi akademiknya mulai dari pra observasi sampai pasca observasi ini sudah sesuai dengan alur. Di sini tadi saya sudah memperhatikan Bu Dewi sudah menyampaikan tujuan dari percakapan ini. Yang kedua, Bu Dewi juga sudah menanyakan area pengembangan yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan, sudah melakukan percakapan umpan balik begitu. Dan tadi saya perhatikan juga Bu Dewi juga rencana pengembangan diri begitu dari rekan sejawat yang diobservasi. Jadi apa
yang sudah dilakukan Bu Dewi ini sudah sesuai dari percakapan alur coaching. Begitu itu menurut saya sudah bagus sekali, dan harapan saya Ibu Dewi tidak hanya Ibu Rizky tetapi rekan sejawat lain ya. Siapa tahu Bu Dewi ke depannya lebih maju lagi, bisa menggerakkan rekan sejawat yang ada di SMK BTB ini. Begitu. Terima kasih. Kembalikan kepada Ibu Dewi. Baik, terima kasih sekali Bu atas umpan balik atau tanggapannya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kembali Bu Rizky dan Bu Dewi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.